Selamat siang Pak Andi. Saya Yosmi Rambuka Bidalawi, NIM 161414-090 akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang pemahaman konsep dan analisis kesalahan mengenai materi penjumlahan dan pengurangan bersusun bilangan bulat positif pada mahasiswa Universitas Sanata Dharma asal Kabupaten Mapi angkatan 2019-2020. Pertama adalah latar belakang masalah. Saya akan menjelaskan latar belakang saya mengambil penelitian ini. Papua merupakan salah satu provinsi yang masih tertinggal di Indonesia. Salah satu hal yang masih tertinggal di Papua adalah pendidikan. Pendidikan di Kabupaten Mapi, Papua masih rendah dikarenakan kurangnya tenaga pendidik atau guru. Bahkan sekolah-sekolah di setiap kabupaten atau di setiap distriknya pun masih minim. Kurangnya tenaga pendidik di Papua ini menyebabkan kemampuan mereka juga dalam memahami suatu materi kurang. Salah satunya adalah kemampuan matematika dasar. Berdasarkan hasil observasi, peneliti menjumpai bahwa masih banyak mahasiswa yang masih kesulitan dalam membaca bilangan, menulis bilangan, menentukan nilai tempat suatu bilangan, serta operasi hitung bilangan. Berikut merupakan contoh hasil pekerjaan mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan mahasiswa tersebut ternyata meminjam 1 dari 4 yang mengakibatkan nilai 0 menjadi 10. Sehingga 10 dikurangi 2 hasilnya 8. Kemudian mahasiswa menganggap bahwa 0 dikurangi 9 itu hasilnya 9. Lalu 3 dikurangi 1 hasilnya adalah 2. Dilihat bahwa jawaban dari mahasiswa tersebut dalam menggunakan cara bersusun masih salah. Bahkan tidak jarang juga peneliti menjumpai bahwa masih banyak mahasiswa yang belum menempatkan posisi bilangan dengan tepat menggunakan cara bersusun. Ada yang menyusun nilai tempat satuan dengan puluhan, ada juga yang menyusun nilai tempat puluhan dengan ratusan, sehingga menyebabkan hasil perhitungan yang diperoleh pun salah. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa ini disebabkan karena pemahaman konsep mereka pada suatu materi masih sangat kurang, khususnya pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan cara bersusun. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana pemahaman konsep mahasiswa pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif menggunakan cara bersusun. Lalu ada rumusan masalah. Terdapat 3. Yang pertama adalah bagaimana pemahaman konsep mahasiswa Universitas Sanata Dharma asal Kabupaten Mapi angkatan 2019-2020 dalam memahami materi penjumlahan dan pengurangan bersusun bilangan bulat positif. Yang kedua, apa saja jenis kesalahan yang dilakukan mahasiswa Universitas Sanata Dharma asal Kabupaten Mapi angkatan 2019-2020 dalam menyelesaikan soal mengenai materi penjumlahan dan pengurangan bersusun bilangan bulat positif. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan mahasiswa Universitas Sanata Dharma asal Kabupaten Mapi angkatan 2019-2020 melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal mengenai materi penjumlahan dan pengurangan bersusun bilangan bulat positif. Lalu yang berikut adalah tujuan penelitian. Terdapat 3. Yang pertama, mengetahui pemahaman konsep mahasiswa Universitas Sanata Dharma asal Kabupaten Mapi angkatan 2019-2020 dalam memahami materi penjumlahan dan pengurangan bersusun bilangan bulat positif. Yang kedua, mengetahui jenis kesalahan yang dilakukan mahasiswa Universitas Sanata Dharma asal Kabupaten Mapi angkatan 2019-2020 dalam menyelesaikan soal mengenai materi penjumlahan dan pengurangan bersusun bilangan bulat positif. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan
mahasiswa Universitas Sanata Dharma asal Kabupaten Mapi, angkatan 2019-2020, melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal mengenai materi penjumlahan dan pengurangan bersusun bilangan bulat positif. Kemudian yang berikut adalah kajian teori. Ada beberapa poin yang akan peneliti jelaskan. Yang pertama adalah profil pendidikan di Kabupaten Mapi. Yang kedua adalah andragogi. Yang ketiga adalah pemahaman konsep. Yang keempat adalah analisis kesalahan. Yang kelima adalah faktor-faktor penyebab kesalahan. Yang keenam adalah penjumlahan dan pengurangan bersusun. Yang pertama, profil pendidikan di Kabupaten Mapi. Dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015 sampai 2019, Mapi masih termasuk kategori daerah tertinggal. Penetapan Mapi sebagai daerah tertinggal salah satunya dikarenakan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Selain itu, IPM Kabupaten Mapi tergolong masih rendah yaitu 56,11. Yang kedua adalah andragogi. Dalam Arif Zainuddin pada tahun 1986, dijelaskan bahwa andragogi pada dasarnya menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama adalah konsep diri. Saat anak tersebut beranjak menuju ke arah dewasa, ketergantungan mereka kepada orang lain menjadi berkurang. Mereka sadar dan merasa bahwa mereka dapat mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Yang kedua adalah pengalaman. Pengalaman bagi orang dewasa, pengalaman itu adalah dirinya sendiri. Ia merumuskan siapa dia dan menciptakan identitas dirinya atas dasar seperangkat pengalamannya yang unik. Yang ketiga adalah kesiapan untuk belajar. Sebagai orang dewasa, kesediaan untuk belajar mengalami perubahan sejalan dengan peran sosialnya. Kemudian yang keempat adalah orientasi terhadap belajar. Pendidikan bagi orang dewasa dipandang sebagai suatu proses untuk meningkatkan kemampuannya dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Lalu yang ketiga adalah pemahaman konsep. Pemahaman konsep adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengemukakan kembali ilmu yang telah diperolehnya, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, kepada orang lain, dan tidak hanya sekedar mengingat atau mengetahui ilmu tersebut, tetapi mampu membuat orang lain benar-benar mengerti apa yang disampaikan. Lalu yang keempat adalah analisis kesalahan. Analisis kesalahan merupakan sebuah upaya penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mencari tahu apa yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi. Menurut Newman, kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal dibagi dalam 5 kategori, yakni yang pertama, reading error, atau kesalahan dalam membaca. Yang kedua adalah comprehension error, atau kesalahan dalam memahami. Yang ketiga adalah transformation error, atau kesalahan dalam transformasi. Yang keempat adalah process skills error, atau kesalahan dalam keterampilan proses. Dan yang terakhir adalah encoding error atau kesalahan dalam hasil akhir. Lalu yang kelima adalah faktor-faktor penyebab kesalahan. Menurut Malau, penyebab kesalahan yang sering dilakukan oleh peserta didik dalam menyelesaikan soal matematika dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain yang pertama, kurangnya pemahaman atas materi prasyarat maupun materi pokok yang dipelajari. Yang kedua adalah kurangnya penguasaan bahasa matematika. Yang ketiga adalah keliru menafsirkan atau menerapkan rumus. Yang keempat adalah salah perhitungan. Yang kelima yakni kurang teliti. Dan yang terakhir adalah lupa konsep. Yang keenam adalah penjumlahan dan pengurangan bersusun. Cara untuk menjumlahkan atau mengurangkan bilangan menggunakan cara bersusun adalah jumlahkan atau kurangkan angka satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan,
ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan, dan seterusnya. Dengan menuliskan angka-angka hasil sesuai nilai tempatnya, maka diperoleh hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan tersebut. Lalu yang berikut adalah metode penelitian. Yang pertama, subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Sanata Dharma asal Kabupaten Mapi, Papua yang mengikuti program matrikulasi tahun ajaran 2019-2020. Yang kedua adalah tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kampus 1 dan Kampus 3 Universitas Sanata Dharma dan di Wisma PTPM Malioboro. Yang ketiga adalah waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2019-2020 yang dimulai dari bulan November 2019 hingga bulan Mei 2020. Kemudian metode pengumpulan data terdapat 3. Yang pertama, observasi. Observasi ini dilakukan saat proses pendampingan matrikulasi berlangsung. Kemudian tes tertulis. Tes tertulis ini dilakukan pada tanggal 11 Desember 2019 dan 18 Desember 2019. Kemudian wawancara. Wawancara ini dilakukan setelah tes tertulis dilaksanakan. Kemudian teknik analisis data yang pertama adalah reduksi. Di sini peneliti mereduksi data-data yang telah peneliti peroleh selama melaksanakan penelitian, kemudian penyajian data, kemudian yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Berikut merupakan contoh deskripsi hasil tes mahasiswa. Yang pertama adalah jawaban dari subjek 2. Dilihat bahwa subjek 2 sudah mengerjakan soal dengan selesai, menulis soal dengan benar, dan juga sudah menempatkan posisi bilangan berdasarkan nilai tempat dengan tepat. Subjek 2 juga sudah menggunakan teknik menyimpan dengan tepat, kemudian hasil operasi hitungnya juga sudah benar, dan jawaban yang diberikan sudah tepat. Sehingga subjek 2 sudah memahami konsep penjumlahan bersusun bilangan bulat positif. Lalu yang kedua adalah jawaban dari subjek 30. Subjek 30 ini mengerjakan soal hingga selesai dan menuliskan soal dengan benar dan sudah menempatkan posisi bilangan berdasarkan nilai tempat dengan tepat. Hanya saja, subjek 30 belum dapat melakukan proses menghitung dengan tepat. Pada tempat nilai puluhan, seharusnya 7 tambah 5 sama dengan 12 dan dituliskan 2 bukan 1. Sehingga jawaban yang diberikan oleh subjek 30 itu salah. Diduga oleh peneliti bahwa ketika subjek 30 menyimpan 1 di 6, subjek 30 lupa bahwa 6 harus dijumlahkan dengan 1, sehingga ketika menyimpan 1 di 6 menjadi 7. Dilihat bahwa subjek 30 belum memahami konsep penjumlahan bersusun bilangan bulat positif. Lalu berikut adalah contoh alur berpikir mahasiswa, di mana jawaban dari mahasiswa ini mereka mengerjakan hingga selesai. Ada yang mengerjakan hingga selesai menggunakan langkah penyelesaian, ada juga yang mengerjakan hingga selesai dan langsung. Mahasiswa yang mengerjakan hingga selesai menggunakan langkah penyelesaian, ada yang menjawab benar, ada juga yang menjawab salah. Mahasiswa yang jawabannya benar diberikan kode A, dan mahasiswa yang jawabannya salah karena salah dalam membaca soal diberikan kode AA, dan mahasiswa yang menjawab salah karena salah dalam keterampilan proses diberikan kode AA1. Kemudian mahasiswa yang mengerjakan hingga selesai dengan langsung, ada yang menjawab benar, ada juga yang menjawab salah. Mahasiswa yang jawabannya benar diberikan kode AB, dan mahasiswa yang jawabannya salah karena salah dalam keterampilan proses diberikan kode AB1. Berikut merupakan rata-rata pemahaman konsep mahasiswa dalam menyelesaikan soal. Pada tabel yang pertama adalah rata-rata pemahaman konsep mahasiswa dalam menyelesaikan soal penjumlahan bersusun bilangan bulat positif. Lalu yang tabel kedua adalah rata-rata pemahaman konsep mahasiswa dalam menyelesaikan soal pengurangan bersusun bilangan bulat positif.
Pada tabel yang pertama, mahasiswa menentukan hasil penjumlahan bilangan bulat positif menggunakan cara bersusun secara sistematis dengan langkah penyelesaian dengan benar sebanyak 80%, dan mahasiswa yang menentukan hasil penjumlahan bilangan bulat positif secara langsung tanpa langkah penyelesaian dengan benar sebanyak 5,5%. Lalu pada tabel yang kedua, mahasiswa yang menentukan hasil pengurangan bilangan bulat positif menggunakan cara bersusun secara sistematis dengan langkah penyelesaian dengan benar sebanyak 45,5%. Yang kedua, mahasiswa yang menentukan hasil pengurangan bilangan bulat positif secara langsung tanpa langkah penyelesaian dengan benar sebanyak 4%. Yang berikut adalah rata-rata jenis kesalahan mahasiswa dalam menyelesaikan soal. Pada tabel yang pertama adalah rata-rata jenis kesalahan mahasiswa dalam menyelesaikan soal penjumlahan bersusun bilangan bulat positif, dan pada tabel yang kedua adalah rata-rata jenis kesalahan mahasiswa dalam menyelesaikan soal pengurangan bersusun bilangan bulat positif. Pada tabel yang pertama, jenis kesalahan yang dilakukan mahasiswa adalah yang pertama, kesalahan membaca sebanyak 3,5%, yang berikut adalah kesalahan dalam keterampilan proses sebanyak 10%. Pada tabel yang kedua, jenis kesalahan pada soal pengurangan antara lain kesalahan membaca sebanyak 4%, kesalahan dalam transformasi proses sebanyak 1,5%, kesalahan dalam keterampilan proses sebanyak 37%. Kemudian faktor-faktor penyebab mahasiswa melakukan kesalahan yang pertama adalah kurangnya pemahaman mahasiswa atas materi yang dipelajari, yakni materi penjumlahan dan pengurangan bersusun bilangan bulat positif. Yang kedua adalah mereka lupa konsep. Yang ketiga, mereka terburu-buru dalam menyelesaikan soal. Yang keempat, kurangnya ketelitian dalam menyelesaikan soal. Lalu yang terakhir adalah kurangnya konsentrasi dalam menyelesaikan soal. Lalu yang berikut adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis pemahaman konsep, mahasiswa MAPI Papua pada materi penjumlahan dan pengurangan bersusun bilangan bulat positif. 1. Penjumlahan bilangan bulat positif. Mahasiswa menentukan hasil penjumlahan bilangan bulat positif menggunakan cara bersusun secara sistematis dengan langkah penyelesaian dengan benar sebanyak 80%. Mahasiswa menentukan hasil penjumlahan bilangan bulat positif secara langsung tanpa langkah penyelesaian dengan benar sebanyak 5,5%. Yang kedua adalah pengurangan bilangan bulat positif. Mahasiswa menentukan hasil pengurangan bilangan bulat positif menggunakan cara bersusun secara sistematis dengan langkah penyelesaian dengan benar sebanyak 45,5%. Dan mahasiswa menentukan hasil pengurangan bilangan bulat positif secara langsung tanpa langkah penyelesaian dengan benar sebanyak 4%. Berdasarkan hasil analisis tes, dapat disimpulkan jenis kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa MAPI Papua saat mengerjakan soal pada materi penjumlahan dan pengurangan bersusun bilangan bulat positif. 1. Penjumlahan bersusun bilangan bulat positif antara lain kesalahan dalam membaca soal sebanyak 3,5%, kesalahan dalam keterampilan proses sebanyak 10%. 2. Pengurangan bersusun bilangan bulat positif antara lain kesalahan dalam membaca soal sebanyak 4%, kesalahan dalam transformasi proses sebanyak 1,5%, kesalahan dalam keterampilan proses sebanyak 37%. Berdasarkan hasil tes dan hasil wawancara, dapat disimpulkan faktor-faktor penyebab mahasiswa MAPI melakukan kesalahan, yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman atas materi penjumlahan dan pengurangan bersusun bilangan bulat positif yang dipelajari. Kemudian, mahasiswa lupa konsep. Yang ketiga, terburu-buru dalam menyelesaikan soal. Yang keempat, kurangnya ketelitian dalam menyelesaikan soal. Dan yang terakhir adalah kurangnya konsentrasi dalam menyelesaikan soal. Demikian hasil presentasi penelitian saya. Terima kasih.